Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Para rawuh pemirsa pengajian kitab Fathul Qorib dan Bidayatul Hidayah dimanapun Anda berada, wabil khusus yang hadir di majelis ini, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kenikmatan yang diberikan kepada kita sehingga malam ini kita bisa berkumpul lagi, kita bisa ngaji lagi dan membuat video lagi. Video ini insya Allah yang ke-104. Tapi kalau majelis kita ini bukan yang ke-104 ya. Majelis kita ini sudah lama, ini memasukkan ke YouTube-nya baru 1 tahun. Sebenarnya ngajinya sudah lebih dari 1 tahun. Dan untuk malam ini, sekarang sudah masuk bulan Sya'ban, insya Allah tanggal ketiga mungkin ya. Ini sudah mendekati bulan Ramadan. Kebetulan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembahasan yang kita bahas malam hari ini adalah awal dari kitab hukum-hukum puasa. Kalau di kitab Bidayatul Hidayah itu kan yang diterangkan adab-adabnya. Kalau di sini yang diterangkan adalah tata cara, syarat dan rukun, seperti itu. Marilah kita mulai pembacaan kitab Fathul Qorib ini dengan Ummul Kitab. Semoga apa yang kita pelajari bersama malam hari ini bisa membawa manfaat, bisa mendatangkan rahmat Allah sehingga kita bisa mendapatkan ridhonya di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Bibarakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu ahkamis siyami utawi iki iku kitab piro-piro hukume poso. Wa huwa utawi as-siyam was-saumu lan lafal as-saumu masdaroni iku masdar karone makna huma kang utawi makna lorone as-siyam was-saum lughatan ing dalem bahasa al-imsaku iku artine imsak, menahan diri. Kitab hukum-hukum puasa. Lafal siyam dengan as-saum ini bermakna sama dan dua-duanya adalah masdar. Kalau dilihat dari segi nahwiyahnya,
masdarnya soma yasumu ini yang samai ada dua ya, yaitu soma yasumu sauman atau soma yasumu siyaman. Nah, maknanya adalah menahan diri secara bahasa ini, menahan diri dari segala hal. Kalau secara syarak lebih khusus lagi, lebih spesifik ya. Tapi kalau secara bahasa umum, saum itu bermakna imsak yang bermakna umum. Seperti menahan diri dari ngomong, menahan diri dari hawa nafsu dan lain-lain. Nah, kalau menahan diri dari bicara, ini ada kisahnya memang ya, ada seperti yang dikatakan oleh Sayyidah Maryam, inni nadhartu lirrahmani sawma ya. Falan ukallimal yauma insiya, ketika membawa Nabi Isa dari tempat lahirnya dibawa pulang ke kampung halaman, kan bertemu dengan orang-orang ya. Kemudian ngomongnya itu macam-macam, omongnya orang-orang ketika berjumpa dengan Sayyidah Maryam ya. Maka na abu kimra asawi wa maka nats ummuki baghiya ya. Katanya, bapakmu itu loh bukan orang jelek, bapakmu orang soleh, ibumu juga bukan pelacur. Kok kamu punya anak tanpa suami? Terus beliau hanya diam saja. Ya, beliau hanya diam saja sebelum ditanyai oleh kaumnya seperti itu. Ketika habis melahirkan ini diberi arahan oleh malaikat supaya nazar untuk saum. Inni nazartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya. Saya nazar untuk Allah saum. Saum di sini bermakna imsak anil kalam, ya, tidak berbicara. Makanya beliau tidak berbicara dengan orang satupun pada waktu itu. Ya. Terus di sini dalam pembahasan kitab Fathul Qorib, hukum-hukum siam atau hukum puasa ini lebih didahulukan daripada haji. Ya. Alasannya karena puasa ini lebih afdol daripada haji menurut versi beliau. Kalau menurut pendapat ulama yang lain, haji itu lebih afdol daripada puasa. Pendapat dari musonif ini berdasarkan hadis. Kalau yang lain ini berdasarkan alasan-alasan seperti haji itu adalah kewajiban seumur sekali. Seumur hidup sekali kewajibannya. Dan haji ini bisa menghancurkan dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Dalam sebuah hadis, al-hajjul mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan lain kecuali surga. Jadi orang yang hajinya dilaksanakan dengan benar sesuai dengan arahan-arahan syariat, maka balasannya dia ini dipastikan masuk surga. Setelah pulang biasanya amalnya semakin bertambah baik, nah seperti itu. Terus dalam pendapat musonif ini juga dikuatkan dengan adanya pendahuluan puasa mendahului haji. Karena apa?
yang mendapatkan kewajiban puasa itu lebih banyak daripada yang berkewajiban haji, makanya didahulukan. Soalnya kan kalau puasa yang penting akil baligh dan mampu, ini sudah wajib. Rata-rata orang kan mampu untuk berpuasa kalau dia punya badan yang sehat. Tapi kalau haji, ya, akil baligh, mampunya ini secara tenaga dan juga mampu secara finansial, mampu secara keuangan. Artinya bahasa Inggrisnya itu endik pese banyak lah ya. Bahasa Inggris timurnya itu. Jadi meskipun tenaganya kuat, tapi kalau nggak punya uang, ya nggak wajib. Lah kalau orang berpuasa, punya uang, tak punya uang, yang penting akil baligh, sehat, kuat, ya ini wajib, ya, tetap harus berpuasa. Ya. Lah kalau dia ini tidak punya uang dalam tempo waktu yang lama, kan ya dia juga puasa. Ya. Misalkan tidak punya uang, akhirnya bingung. Dia ini pagi tidak bisa makan, makannya malam hari. Kemudian satu hari sampai maghrib baru dapat makanan, kan seperti orang puasa. Terus dalil dalam berpuasa ini ada dalam kitab Al-Quran, yaitu di surat Al-Baqarah juz 2 tepatnya, ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau ada orang yang mengingkari kewajiban berpuasa ini, maka dia dihukumi sebagai orang kafir. Artinya keluar dari agama Islam. Ya. Maka dia sudah dinyatakan kafir. Soalnya apa? Kewajiban berpuasa ini merupakan salah satu dari kewajiban yang ma'lumun minad dini bil darurah. Merupakan kewajiban yang sudah terkenal, ya, sudah terkenal ke seluruh kalangan orang Islam. Lain kalau ada kewajiban yang tidak dikenal, atau hanya orang-orang yang khusus saja yang tahu masalah kewajiban-kewajiban atau keharaman-keharaman. Ya. Maka kalau ada yang mengingkari, ini tidak kafir. Contohnya seperti misalkan ada orang mengingkari hukum makan, haramnya hukum makan bekecot atau siput, ya, siput darat. Maka dia ini tidak dikatakan kafir karena apa? Keharamannya ini kan jarang diketahui orang. Tapi kalau keharaman itu sudah jelas dalam Al-Quran, ya, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Nah, terus artinya diharamkan kalian untuk makan bangkai, makan darah atau minum darah, kemudian daging babi dan seterusnya. Nah, maka kalau ini diingkari, nah, yang mengingkari ini dihukumi murtad. Kalau dia muslim, ya, dihukumi murtad, keluar dari agama Islam karena sudah diketahui. Begitu juga masalah ingkar kewajiban. Kalau kewajiban itu memang tidak diketahui secara umum, diketahui orang-orang yang khusus, maka kalau diingkari dia tidak kafir. Tapi kalau puasa ini
kewajibannya itu ma'lumun minad dini bil darurah. Sudah masyhur kewajibannya. Kalau ada yang mengingkari, maka dia ini dinyatakan murtad. Terus ada juga orang itu yang tidak berpuasa, tapi dia tidak ingkar dengan kewajiban puasa. Jadi bulan Ramadan ini kan bulan yang mulia. Kalau ada orang yang tidak berpuasa ya harus hormat pada yang berpuasa. Sebenarnya bukan yang menghormati orang yang berpuasa saja, tapi menghormati bulan mulianya. Malah kemarin itu ada pernyataan terbalik ya. Seharusnya orang-orang yang berpuasa itu menghormati orang-orang yang tidak berpuasa karena ini hak asasi manusia. Belain. Nanti jeblos lagi Semeru dawat kalau ada orang-orang kayak gini ini. Jadi kalau nggak puasa, meskipun itu dia memang tidak boleh berpuasa atau boleh tidak berpuasa, harus menghormati Ramadan. Jangan makan di tempat umum, makan di tempat yang tersembunyi. Warung-warung ya bukanya itu ya jangan vulgar. Ini di Pulau Sari sini ya, ada yang buka warung bakso itu langsung dibuka lebar-lebar ya jangan. Saya beli dengan anak saya, dimakan di sini mas, ini menghina. Anak saya loh mas puasa mas, masa sampean kok nawari saya makan di sini. Anak saya yang kecil yang belum balik ini loh puasa. Saya gitu kan ya. Orang yang tidak berpuasa ini macam-macam. Ada yang berpuasanya ini tidak berpuasa karena uzur. Ada yang tanpa uzur jadi malas. Tapi dia tidak mengingkari kewajiban puasa. Maka kalau ketemu pemerintah, ketemu aparat, harus dipenjara. Ini beratnya jadi pemerintah ini ya. Jadi Pak Kades itu ya harus tangkap aparat, panggil polisi, tangkap semuanya, masukkan ke dalam bui ya, di sel, dan diberi makan hanya ketika sahur serta berbuka. Dipaksa untuk berpuasa ya. Terus ada kewajiban puasa itu secara umum. Jadi langsung harus dikerjakan oleh semua orang. Yaitu pertama ketika bulan Sya'ban ini sudah sempurna 30 hari, maka semuanya wajib untuk berpuasa. Kalau bulan Hijriyah itu kan harinya kan tidak tetap. Lain kalau bulan Masehi, harinya pasti tetap kecuali bulan Februari. Kalau bulan Februari itu 4 tahun sekali ditambah 1 hari. Sekarang 2024, maka harinya jumlahnya adalah 29 hari. Jadi kalau di tahun ini ada anak yang lahir tanggal 29 Februari, maka dia ulang tahunnya setiap 4 tahun sekali. Ini namanya tahun kabisat ya. Kan tetap itu kalau bulan Masehi, Januari, Februari, Januari 31. Pokoknya yang menonjol di tangan ini semuanya adalah 31. Kalau yang tidak menonjol, yang di tengah-tengah, ini 30 atau 28 atau 29. Nah, khusus yang Februari ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Jadi Januari, Maret, terus Mei, Juli, Agustus, ini semuanya 31. Tapi kalau bulan Hijriyah ini tidak pasti. Kadang-kadang kita kan berpuasa kan hanya 29 hari. Atau berpuasa 30 hari. Nah, karena apa? Faktor penghitungan dari bulan Hijriyah itu kan pakai
pakai rotasi bulan, bukan pakai rotasi matahari. Jadi pergerakan bulan itulah yang menjadi acuan untuk bulan Hijriah. Kadang-kadang pada tanggal 29 hilal atau bulan sabit kecil ya, sebesar jari, ini tinggi di atas permukaan lautnya, ini ketinggiannya hanya 2 derajat lebih, maka bisa dilihat. Tapi kalau kurang dari 2 derajat, maka dipastikan tidak bisa dilihatnya. Ini diketahui di disiplin ilmu falak. Disiplin ilmu falak ada penghitungan angka-angka ya. Seperti saya pernah belajar dulu, ruwet memang agaknya ya. Penghitungan angka-angka untuk menentukan awal bulan. Nah, kalau kurang dari sekian, kalau kurang dari 2 derajat ya, ketinggiannya, atau kurang dari 1 jari, maka dipastikan hilal ini tidak bisa dilihat. Jadi ada patokannya memang, tidak asal-asalan melihat hilal. Kalau asal-asalan melihat hilal, nantinya kadang-kadang tidak lewat falak dulu, ini kadang-kadang tidak ketemu atau kelewatan. Jadi harus ada falak dulu. Tapi jangan mengandalkan falak. Karena apa? Ini ada keterangan selanjutnya. Au subuti ru'yatil hilali lailatal salafin min sya'bana indah hakimin ya. Atau memang ada yang melihat hilal di malam ke-30 Sya'ban. Maka Sya'ban tidak ada 30 hari. Jadi menjelang maghrib biasanya tim ru'yah itu sudah ngumpul. Kalau di Jawa Timur ini kan melihatnya itu di Lamongan ya, di Paciran sana, di Tanjung Kodok. Nah, di sana itu. Karena Tanjung Kodok itu lokasinya memang strategis. Tempat munculnya hilal itu lautan. Kalau kita lihat di tengah kota Lumajang, wah mustahil. Karena sebelah sana itu gunung. Sebelah sana pegunungan, tidak bisa dilihat. Nah, jadi kalau di Jawa Timur ini Tanjung Kodok. Nah, kalau di malam atau menjelang maghrib, terus kemudian kelihatan hilal pada waktu itu, kelihatan hilal, maka bulan Sya'ban ini hanya 29, besoknya langsung tanggal 1 Ramadan. Dan itu harus ditetapkan oleh hakim. Kalau di sini ditetapkan oleh Kementerian Agama. Ya, ini kalau secara jalur umum, maksudnya semua umat Islam di daerah itu harus berpuasa tanpa terkecuali. Tapi ada kewajiban itu hanya khusus. Ada orang melihat sendiri, kemudian dia ini jauh dari imam, jauh dari orang-orang. Ya. Sementara orang lain tidak melihat. Ya. Terus dia ini ketika melihat hilal tidak diputuskan oleh imam, maka hanya dia yang wajib berpuasa. Itu. Ya. Hanya dia yang wajib berpuasa. Atau dia ini diberi khobar oleh orang yang memang terpercaya. Dikabari, saya tadi melihat hilal. Wallahi benar saya melihat hilal. Iya. Walaupun yang mengabari ini satu orang adil, kok dia percaya, maka dia ini wajib untuk berpuasa. Jadi patokannya kewajiban puasa Ramadan itu ada di hilal. Kalau hilal tidak terlihat, meskipun dalam falak sudah dihitung, hilal ini muncul nanti di sebelah tenggara sana dengan besarnya hanya sekian, kurang dari 1 jari, kemudian ketinggiannya di bawah 2 derajat.
Kan ada satu golongan yang tetap ngeyel puasa atau ngeyel kepingin lebaran hanya bermodal falak. Ini tidak sesuai dengan hadis yang sabdakan oleh Rasulullah ya. Hadisnya ini kan sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Mereka yang menghitung secara falak tanpa melihat hilal terus mereka berpuasa, hujahnya seperti ini. Loh kan itu kan sudah maujud. Hilalnya kan sudah wujud itu sebenarnya, meskipun tidak terlihat. Nah itu repot ya sudah. Wallahu alam ya. Nanti ketemu di akhirat bagaimana itu. Padahal hari syak itu kan hari yang diragukan apakah masuk Ramadan atau tidak. Itu ya kan dilarang untuk berpuasa. Kemudian yang parah ini kalau dia kalau dia ini lebaran duluan, otomatis kan satu puasa kan satu hari Ramadan dia tidak berpuasa, nanti wajib qadha itu loh, karena tidak sesuai dengan arahan Rasulullah. Nah terus kewajiban puasa ini lain dengan hukum-hukum masalah persaksian ya, masalah saksi hilal. Kalau di hukum-hukum fikih yang lain itu dua. Misalkan utang piutang. Saksinya supaya bisa dimenangkan di pengadilan ini kan dua. Tapi kalau puasa cukup satu saksi hilal dan dibenarkan, hakim ini boleh membenarkan. Maksudnya satu saksi yang melihat hilal, hakim ini boleh percaya, boleh untuk memutuskan. Nah kalau dalam babakan fikih yang lain harus ada dua saksi, masalah utang piutang, masalah yang lain, masalah transaksi jual beli dan lain-lain. Ini kan harus ada dua saksi. Nah kalau untuk Ramadan ini satu saksi cukup. Karena apa? Hal ini lebih berhati-hati. Lebih berhati-hati kalau saksinya cuma satu. Nanti kan dengan cepat hakim ini memutuskan untuk wajib berpuasa mulai besok. Lah kalau kalau saksi satu misalkan tidak boleh diputuskan, kan bisa-bisa satu hari di bulan pertama Ramadan semua orang tidak berpuasa, nah gitu. Untuk berhati-hati jadi satu saksi cukup. Dan memang tidak semua orang itu bisa melihat hilal. Kenapa satu orang cukup ya? Karena tidak semua orang itu dapat melihat hilal. Kadang-kadang dia ini tidak memperhatikan, atau lokasinya yang tidak strategis untuk melihat hilal. Nah, makanya satu saksi kalau dia berani bersaksi, maka dia ini sudah cukup sebagai dijadikan acuan untuk menentukan bulan Ramadan ya. Wa syar'an lan ing dalam cara syariat imsakun iku imsak menahan diri an muftirin saking perkara kang batalno poso biniyatin kelawan niat makhsusatin kang dikhususno jami'a naharin ing dalem sekabehane ing dalem sekabehane rino bilin ingkang nerima apa nahar lisaumi maring poso mim muslimin saking wong Islam aqilin ingkang berakal tahirin kang suci sapa muslim. Ini maksudnya muslimah ya. Min haidin saking menstruasi wa nifasin lan nifas. Secara syariat puasa itu adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa
dengan niat tertentu. Dia meninggalkan hal-hal yang membatalkan ini selama 1 hari. Jadi keseluruhan siang ini dia meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, dan siang itu memang diperbolehkan untuk berpuasa. Dari seorang muslim yang berakal dan suci dari haid juga nifas. Nah, di sini kalau dari ta'rif yang kita baca, berarti selain muslim, kalau dia ini menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, maka yang dilakukan ini tidak dianggap puasa secara syarak. Karena yang wajib dan yang sah untuk menjalankan puasa adalah umat Islam. Selain umat Islam, kalau menjalankan puasa, ya tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terus di sini yang berkewajiban untuk menjalankan puasa adalah orang yang berakal. Orang yang berakal nanti ada di sini perinciannya. Dan juga bersih dari haid juga nifas. Kalau dari junub bagaimana? Kalau junub ya tetap wajib puasa. Misalkan ada orang malamnya itu ikhtilam atau keluar air mani. Kemudian dia makan menjelang sahur. Ya, pada waktu sahur dia makan. Kemudian tidur sampai subuh baru bangun. Ya, puasanya tetap sah. Karena apa? Puasa Ramadan itu tidak disyaratkan suci dari junub. Tapi suci dari haid juga nifas. Itulah ya. Wa syaraitu wujubis siyami utawi piro-piro syarate kewajibane poso. Salah satu asya'a iku telu piro-piro suwiji-wiji. Wa fi ba'dhin nusakhi lan iku ing dalem sebagiane piro-piro naskah matan arba'atu asya'a utawi papat piro-piro suwiji-wiji. Al-Islamu rupane Islam. Ya. Jadi yang pertama yang berkewajiban untuk berpuasa adalah orang yang Islam. Orang yang pernah beragama Islam itu wajib. Di sini berarti apa? Orang yang keluar dari agama Islam, dia ini memang puasanya tidak sah, tapi dia tetap berkewajiban untuk puasa ketika dia kembali Islam, ya, maka dia wajib mengqodhoi puasa-puasa yang ia tinggalkan, wajib, ya. Seperti sholat juga, ya. Orang yang murtad kemudian berapa tahun dia keluar dari agama Islam, ketika dia kembali masuk Islam, maka seluruh sholatnya juga sama dengan puasa, harus diqodhoi semuanya. Lah kalau dia ini tidak masuk Islam sampai mati, maka ketika di akhirat akan mendapatkan dosa orang yang tidak berpuasa. Nah, jadi di akhirat ini berat. Di dunia juga diperberat. Lain kalau dengan orang kafir asli. Orang kafir asli ketika dia sudah mengenal Islam, kenal dengan orang Islam, dekat dengan Muslim, dia tidak mau masuk Islam. Di dunia ini dia tidak punya khitab, tidak diberi kewajiban untuk melaksanakan syariat Islam.
Tapi ketika mati, maka di akhirat dia ini dosanya bukan hanya kekafirannya, bukan hanya kesyirikannya. Jadi dosa meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, haji itu juga dimiliki. Lah kalau murtad lebih berat. Di dunia dan di akhirat ini tetap ada tuntutan. Di dunia dia tetap nanti kalau masuk Islam dia ini harus mengqadha. Kalau dia mati tidak masuk Islam ya dapat dosanya. Lain kalau orang kafir asli, andai kan dia di akhir hayatnya bersyahadat, maka seluruh perintah-perintah Allah, seluruh aturan-aturan agama yang ia tinggalkan ini tidak wajib untuk diqadhai. Misalkan dia ini dari kecil lahir sebagai umat selain Islam, bukan umat Islam. Kemudian pada waktu menjelang ajal masih belum yughorghir, cek turun ngorok, nyawa ini masih ada di badan. Kemudian dia kok bersyahadat, nyampe syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tiba-tiba dia ketabrak sepeda motor atau ketabrak mobil kemudian mati. Enak sudah. Dia masuk Islam di akhir hayat, ya sudah ya. Kewajiban puasa yang ditinggalkan berapa tahun itu tidak ada yang wajib untuk diqadhai. Nah ini. Kemudian wal bulughu lan wis baligh. Orang yang sudah baligh ini wajib untuk berpuasa. Jadi kalau belum baligh, belum ikhtilam atau belum mencapai umur 15 tahun Hijriah, maka tidak wajib untuk berpuasa. Tapi ketika anak kecil sudah mumayyiz, ketika anak kecil ini sudah pandai, sudah pintar, bisa makan sendiri, bisa cebok sendiri, bisa membedakan mana yang bermanfaat dan mana yang berbahaya, maka dia harus diajari ketika umur 7 harus diajari oleh orang tuanya untuk berpuasa. Nah, harus dilatih mulai dari umur 7 sampai umur 15. Sama dengan sholat. Supaya apa? Ketika sudah wujub, ketika sudah wajib, dia sudah terbiasa dan sudah mampu. Kemudian wala aqlu lan duwe akal. Nah, sudah pandai dia. Kalau belum punya akal atau akalnya hilang, maka tidak wajib untuk berpuasa. Tapi di sini banyak perincian. Misalkan ada orang yang kehilangan akal. Kehilangan akal, dia ini gila mendadak. Gara-gara apa? Gara-gara tidak sengaja. Maka puasanya ini ketika junun puasanya langsung batal tapi tidak wajib untuk mengqadha. Tapi kalau jununnya ini atau gilanya itu disengaja, maka puasanya langsung batal. Begitu dia sembuh, begitu dia sadar, maka wajib untuk mengqadhainya. Dan orang yang kehilangan akal itu macam-macam di sini. Ada yang hilang akalnya gara-gara gila. Ada yang hilang akalnya gara-gara mabuk. Ada yang hilang akalnya gara-gara mughma alaih atau pingsan. Dan yang terakhir hilang akalnya gara-gara tidur. Ini juga perinciannya banyak.
Kalau ada orang gila, memang sengaja untuk menggilakan diri. Misalnya dia ini mengkonsumsi sesuatu yang membuat dia gila. Entah apa itu, ya semoga kita tidak tahu. Tapi ada ya katanya itu apa? Kita pernah masuk ke kantor BNN ya. Ada pertemuan BNN, katanya kepala BNN Lumajang. Hati-hati Bapak Ustadz, ya. Anda harus memberikan penyuluhan kepada masyarakat, jangan sampai mengkonsumsi narkoba. Kalau mengkonsumsi narkoba satu kali saja, ini orangnya itu langsung menderita cacat otak secara permanen. Dan itu tidak bisa disembuhkan. Kami juga pernah bincang-bincang dengan Kasat Narkoba Lumajang. Orang kalau kena narkoba itu ciri-cirinya karena memang otaknya sudah tidak normal. Dia ini tidak enak untuk diam. Ada saja yang dilakukan. Badannya ini otaknya ini sudah tidak normal, terus kemudian dia ini nggak merasa nyaman ketika diam. Pasti kayak kalau orang Jawa bilang itu ada saja yang dilakukan. Atau kalau tidak tangannya, tidak badannya, mulutnya. Mulutnya katanya seperti ini. Diam-diam seperti itu. Katanya ini. Dan ini kalau direhabilitasi sulit memang ya. Sulit. Cacat otak secara permanen itu Masya Allah ya. Makanya mabuk itu kan diharamkan dalam Islam. Itu bahayanya di situ. Terus seperti mengkonsumsi kecubung. Buah kecubung atau daunnya ini berbahaya. Berbahaya. Pernah ada kejadian ya di pesantren itu. Ada anak bawa kecubung. Niatnya ini untuk obat sakit kepala memang. Jadi kecubung itu kalau digunakan dalam dosis yang kecil, ya, sedikit saja dicampur dengan kopi, maka peredaran darah ke otak ini memang lancar dan enak. Pusing-pusing itu hilang. Tapi juga ya ini berbahaya ya. Khawatirnya nanti khawatirnya ada cacat otak secara permanen, itu khawatirnya. Terus salah satu dari kawan kami itu lihat anak itu, dilihat ya. Sik Mas, sampean niki nganu opo, ngombe opo sampean niki ya. Enggak loh. Wes sudah, saya itu tahu orang yang minum atau tidak itu tahu, dari sorot matanya tahu. Padahal itu sedikit yang diminum. Lah pas apesnya yang bawah ini ya, ada kawannya minta satu bungkus, satu plastik kecil itu. Kalau yang punya tadi kan yang punya tadi niatnya memang tidak macam-macam untuk semangat belajar. Lah terus ketika itu dikasihkan sama orang yang minta tadi, ternyata buat menjahili kawannya. Satu bungkus dimasukkan ke dalam kopi, langsung kawannya ini dijebak. Aduh, habis itu ya langsung gempar di pondok itu. Padahal anaknya berprestasi nih yang dijebak ini. Anaknya itu hafal alfiyah secara terbalik. Jadi ketika membaca alfiyah, dia ini muhafadzah alfiyah dari bait nomor 1002 sampai 1. Wa alihil huril kiromil baroroh wa sahbihil muntakhobinal khiyarah, ke atasnya lagi. Kalau alfiyah kan bait nomor 1 kan qala Muhammadun wa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khair Maliki. Itu langsung ketika habis minum kecubung satu bungkus itu langsung telanjang bulat ada di musola. Ya sambil ngomong sendiri gitu, ya Allah, kadang-kadang yang hafalan alfiyahnya yang dikeluarkan, kadang-kadang ngomong apa lagi. Nah ini
kasihan ya, gara-gara narkoba ini, narkoba jenis yang apa sebenarnya ini tidak begitu keras ya. Yang kalau yang ganja itu lebih bahaya lagi ya. Hati-hati, jadi jangan sampai ya, mengkonsumsi hal-hal yang bisa menghilangkan akal. Yang kedua, sebab mabuk. Ini kalau sengaja nanti puasanya ya batal, terus wajib untuk mengqadha. Terus kalau mughma alaih, ya, mughma alaih atau pingsan, ini sengaja pingsan atau tidak sengaja pingsan, dia ini tetap wajib mengqadha puasanya. Lain kalau dengan gila atau mabuk. Orang tidak sengaja gila, puasanya wajib tidak wajib diqadha. Kemudian orang yang tidak sengaja mabuk, puasanya juga tidak wajib diqadha ya. Di sini ada ya. Wa kadzas sakranu 'alal mu'tamadi. Nah itu. Tapi kalau orang itu pingsan ini walaupun dia sengaja atau tidak sengaja, maka tidak wajib dia ini wajib untuk mengqadha ya. Lah terus kalau hilang akal sebab tidur, maka puasanya tidak batal. Walaupun tidur seharian puasanya. Soalnya orang kalau tidur ini kan dibangunkan kan mudah ya. Dibangunkan mudah. Meskipun sesulit-sulitnya orang yang tidur kalau dibangunkan ini, walaupun sulit tapi kan dia tetap bisa bangun ya. Bisa sadar lah ya. Walaupun sulit. Nah itu. Kemudian yang terakhir wal qudratu 'ala shaumi, dan mampu untuk berpuasa. Nah, jadi dia ini sehat jasmani, rohani, mampu untuk berpuasa, maka dia ini harus wajib untuk melaksanakan puasa Ramadan. Jadi kalau tidak kuat, maka tidak wajib. Maka di sini kebalikan dari syarat-syarat yang ada tadi itu semuanya tidak wajib berpuasa ya. Wa hadza utawi iki wal qudratu 'ala shaumi huwa ya hadza as-saqitu iku perkara kang gugur. Ala naskhihi. Ala nuskhoti salasati. Ini salah ketik lagi ini kitab saya. Ing ngatasi naskah kang telu. Fala yajibu mongko ora wajib as-saumu apa poso ala abdadi dzalika ing ngatasi pira-pira kebalikane mengkono-mengkono al-Islam ila akhirih. Jadi kalau tidak beragama Islam asli ya, dia ini tidak wajib untuk berpuasa. Kalau murtad memang pada waktu itu tidak sah puasanya tapi wajib untuk mengqadha. Kemudian kalau belum baligh dia tidak wajib berpuasa tapi umur 7 kalau sudah tamis harus diajari. Kemudian berakal dan mampu untuk berpuasa yang terakhir. Jadi kalau ada orang yang sudah sangat lemah, kalau berpuasa ini tidak mampu, maka dia tidak diwajibkan untuk berpuasa dan nanti hukumnya ada sendiri. Kita cukupkan perjumpaan kita pada malam hari ini, semoga membawa manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.